Saya juga menyapa Bapak Ibu Kepala Badan Kesbang Sport, Kepala Kantor yang sudah hadir bersama dengan kita di sini. Ada 15 kabupaten yang kami catat sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat mengikuti rapat kita pada pagi hari ini. Dan juga ini anggota gugus tugas Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa unsur Pak Asep sudah ingatkan, tapi saya sudah siapkan untuk menyapa. Dari unsur TNI Polri, bapak-bapak yang saya hormati, juga dari unsur ASN, dari unsur perguruan tinggi pendidikan, dari unsur media, dari unsur dunia usaha, dari unsur LSM, yang saya pantau di sini dari BKRI. LSM lain mungkin sudah ada. Selamat datang, selamat bergabung. Yang terakhir, unsur forum mitra kerja Badan Kesbang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari forum pembawa kebangsaan Bapak Teo Widodo, selamat datang Bapak. Dari unsur FKUB, juga dari unsur FKDM. Bersamaan maka ada narasumber satunya Bapak Wakil Gubernur akan melakukan secara daring. Di hadapan kita semua sudah ada dua narasumber, Pak Asista dan juga Bapak Kepala Badan Kesbang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdiri daripada teman-teman anggota DPRM Provinsi NTT dari beberapa daerah, juga dihadiri oleh Kesbangpol Kabupaten Provinsi NTT yang hadir di Aston sekitar 17 orang, sedangkan yang di luar Aston yang mengikuti virtual sekitar 5 orang. Kemudian samping saya Pak Wakil Gubernur ada Bapak Alfido, beliau dari asisten deputi dari Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Politik Pemerintahan Umum. Selanjutnya kami mohon Bapak Gubernur untuk memberikan arahan sekaligus sambutan kepada kami. Kami persilakan Pak Gubernur. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya tidak perlu menyapa satu persatu. Saya mohon maaf kalau saya baru tiba di Lapor itu ada satu lain yang saya tidak bisa tinggalkan, maka saya tidak bisa hadir secara fisik di Aston dan kita menggunakan teknologi modern. Pada siang hari ini kita melakukan satu gerakan atau koordinasi untuk sebuah gerakan. Namanya gerakan Nasional Revolusi Mental. Istilah revolusi mental ini saya mulai mencoba membahas dari 3 dimensi. Pertama dari dimensi ideal, yang kedua adalah dimensi realitas, dan ketiga dari dimensi fleksibilitas. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita berbicara mengenai revolusi dan mental, ini sesuatu yang abstrak. Tetapi kita harus bisa mengkaitkan yang abstrak ini dengan hal yang real, dengan konkret. Oleh sebab itu saya menggunakan pendekatan yang ketiga, pendekatan yang pertama, pendekatan dimensi ideal, yang kedua pendekatan dimensi realitas, yang ketiga baru kombinasi antara ideal dan realitas. Saya mencoba, pasti teman-teman lebih tahu dari saya apa itu revolusi dan apa itu mental. Dan saya menekankan bahwa secara ideal kata revolusi ini artinya cepat. Dia pada saat tertentu dia bisa melakukan perubahan yang sangat mendasar. Boleh dikatakan dia radikal. Lawannya adalah revolusi dan presiden. Kemudian mental. Saya kira kita tahu mental ini sama dengan ide. Semua kita kalau lihat di tembok ada warna putih atau warna kuning. Kalau putih dan kuning ini saya ambil, semua kita bingung. Saya juga bingung. Itu mental. Tetapi tidak bisa kita katakan demikian. Kita harus bisa memulai. Kalau putih
bintang itu. Pada kesempatan pertama, kita memberikan kepada Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan rencana aksi penyelenggaraan gerakan revolusi mental di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 program kegiatan yang sudah dikemas dan dibahas bersama dengan gugus tugas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu 42,34. Itu peringkat 23 dari 34 provinsi. Kita tergolong masih sangat rendah sekali. Kemudian NTT bersatu, kita ranking 15 daripada 34 provinsi. Kemudian melayani kita ranking 71, kita nilai 71,68 atau peringkat 24. Ya. Kemudian untuk tertib kita punya 68,01 atau peringkat 30, sedang bersih kita ini terburuk 55,28 atau ranking 32. Hanya 2 provinsi yang di bawah kita. Nah, ini bagus sekali. Dari angka-angka ini apa yang kita harus kejar? Kita masih rata-rata di bawah daripada angka 20. Kita masih banyak kelemahan di sini. Peringkat di atas persoalan nasional. Ini dari 23, kemudian 15, kalau 13, persatunya kita masih baik. Kemudian ini melayani itu rata-rata masih di atas 20. Total nilainya 61,3. Sedangkan tadi di nasional 70 sekian tadi. Baik, lanjut. Jadi rata-rata yang merencanakan lebih banyak dari teman-teman dari Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Satu. Berikut lanjut. Tertib ini dikoordinasi oleh teman-teman dari inspektorat. Apa-apa kondisi realnya bahwa kurang tertibnya membuang sampah dan jaga kebersihan lingkungan kantor. Jadi ini koordinasinya terus juga dengan biro hukum. Kemudian juga belum tertibnya pengelolaan administrasi dari kantor sendiri yang sering menemukan masalah-masalah. Kemudian belum tertibnya AKDP masuk menentukan mereka penumpang di terminal dari perhubungan. Kemudian dan seterusnya. Jadi kondisi realnya rencana aksinya adalah bahwa di lingkungan ASN sendiri kita akan berdasarkan penjelasan rumah kebersihan kantor dan lingkungan hidup. Ada beda apa ini di tertib, apa yang satunya nanti ada juga NTT bersih. NTT bersih ini khusus untuk para ASN. Kasusnya menjadi contoh. Jadi akan dikoordinasikan oleh penjabat alat umum. Dan ini dari mana? Dari CSR. Jadi tidak ada yang bisa. Kemudian yang berikutnya lagi itu tadi outputnya akan jualan lomba. Kemarin itu kita bagi yang tidak bersih pun diberikan jualan motor. Adanya sapu dan sikat BC. Kemudian yang kedua, sertifikasi standar manajemen mutu ini harapan daripada teman-teman dari inspektorat ya. Standar manajemen mutu ISO 9001/2015 bagi OPD pemerintah Provinsi NTT. Nah, siapa yang menanggung jawabnya adalah inspektorat. Jadi kerjanya itu seluruh OPD yang ada di Provinsi NTT. Yang berikutnya lagi ada belum tertibnya AKDP masuk keluar seluruhnya dan menaikkan penumpang di terminal itu. Ini temuan daripada teman-teman dari perhubungan. Apa rencanaannya melaksanakan operasi penertiban AKDP di terminal itu? Sasarannya di mana aja, lokasi mana aja, terbaca, terminal Bogor, Baki dan seterusnya ini. Anggaran juga kita rencanakan ambil dari CSR. Perhubungan bekerja sama dengan kepolisian, Satpol PP, perhubungan dan seterusnya. Apa outputnya? Outputnya meningkatkan pelayanan transportasi, yang tertib, administrasi, distribusi terminal, pendapatan daerah, pendapatan pendidikan. Ini output terakhir. Pendapatan itu nomor 2, tapi yang terpenting bahwa kesadaran tadi.
terhadap pemanfaatan ini terminal ini. Terima kasih, moderator. Saya patut menyampaikan apresiasi untuk rekan-rekan gugus tugas, juga apresiasi kepada Kabupaten Kota, Kabupaten Ende, Nagekeo, dan TTU yang sudah membentuk gugus tugas. Ini bisa kita pemanfaatkan untuk memulai aktivitas dalam mendukung prioritas-prioritas di daerah. Oke Bapak Ibu, kami ingin sampaikan bahwa momentum yang ada sekarang itu, yaitu revolusi mental, masuk sebagai salah satu prioritas nasional di rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Mungkin ada perpanjangan, itu kan memang maunya pusat saja gitu ya. Karena kami juga tahu bahwa di daerah juga punya RPJMD, tapi ternyata banyak daerah juga mengangkat isu yang sama. Adanya revolusi mental, upaya perubahan cara pikir, cara pandang, perilaku menuju ke arah yang lebih baik dari SDM semua kita, dan menunjang pembangunan yang sebesar-besarnya tentunya kita tujukan untuk kesejahteraan masyarakat NTT. Yang pertama, posisi revolusi mental dan RPJMN. Kemudian keterkaitannya, ini ada RPJM, ada IPRES, bagaimana hubungannya? Kemudian yang ketiga, ya ICRM mungkin sudah saya terlanjur taruh di sini, tapi tadi Bapak kapan sudah sampaikan, jadi nanti saya lewati saja. Kita akan buka diskusi jika Bapak Ibu ingin tahu lebih mendalam. Slide. Jadi di prioritas nasional, ini RPJM Bapak Ibu. Satu dari 7 prioritas nasional itu adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Di dalamnya ada 4 arah kebijakan. Dalam narasi RPJM disebut arah kebijakan. Di dalam skema ini adalah sebagai program prioritas, tingkatannya adalah PP. Ada 4 PP, tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu melihat yang paling kiri saja, yang berwarna merah, yaitu program prioritas atau disebut arah kebijakan, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Itu yang kita fokuskan. Yang kedua, ketiga, keempat itu mengenai kebudayaan, ketiga mengenai yang warna biru mengenai moderasi beragama, dan yang keempat mengenai literasi, inovasi, dan kreativitas. Tidak bermaksud untuk memisah-misahkan, tapi kita akan fokus saja pembicaranya pada yang paling kiri, warna merah. Di dalamnya Bapak Ibu ada beberapa strategi dalam RPJM. Di sini disingkat dengan KP atau kegiatan prioritas. Yang pertama dan kedua ketiga itu adalah janji presiden. Revolusi mental dalam sistem pendidikan, revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan, dan revolusi mental dalam sistem sosial. Yang keempat ditambahkan kemudian oleh revolusi nasional, yaitu penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental. Pemerintah menyadari bahwa pemerintah tidak bergerak sendiri. Banyak unsur masyarakat atau mungkin tokoh-tokoh yang sudah bergerak dalam sunyi senyap, itu terus bisa menghasilkan dan bermanfaat buat orang banyak. Dan banyak hal yang sudah terjadi di lapangan, ada penghargaan dari beberapa institusi, misalnya CNN terus, KIPKEN dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan tokoh-tokoh atau institusi, entitas, pusat-pusat perubahan gerakan. Ini akan coba kita aktifkan dalam bekerja sama menyukseskan gerakan ini. Ini kira-kira yang kami sedikit mengelaborasi buat Bapak Ibu. Itulah posisi RPJM sekarang. Jadi gerakan-gerakan kita diharapkan nantinya mengarah ke sana, menggunakan strategi ini masuk ke pendidikan, masuk ke birokrasi, masuk ke masyarakat, keluarga, dan identitas ekonomi, dan juga semuanya untuk bisa menghasilkan capaian-capaian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban. NTT yang semakin melayani, atau mungkin NGKO yang semakin melayani, NTT yang semakin bersih, NTT yang semakin tertib, NTT yang semakin mandiri, dan NTT yang semakin bersatu. Itulah kira-kira yang diharapkan dari apa yang diamalkan dengan RPJM ke arah sana. Kesempatan ini dalam kapasitas sebagai Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan NTT, FPK NTT, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita rasakan ketika lagu Indonesia Raya tadi dikumandangkan, kita berdiri hikmat menikmati lagu kebangsaan itu, dan yang kita rasakan adalah rasa nasionalisme kita, rasa persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Bagaimana PLT Kapangkes Pempol Kabupaten Sumba Timur.
ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika saya mendengar latar belakang terbentuknya revolusi mental yang disampaikan tadi, diawali dari pidato Presiden dalam pemilu yang ke-70, yang kedua menjadi salah satu indikator dalam RPJMN, dan yang ketiga itu telah ditetapkan dalam Impres nomor 12 tahun 2008 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dan dalam penjabaran lebih lanjut dari gugus tugas revolusi mental Provinsi NTT dalam paparan Pak Kaban tadi menjelaskan soal rencana aksi. Sesungguhnya seluruh program kegiatan yang disampaikan tadi itu pada prinsipnya sudah include di masing-masing perangkat daerah yang ada. Singkat kata, apa yang diharapkan dari rencana aksi yang sedang kita gagas sesungguhnya sudah dilaksanakan. Tetapi barangkali yang ingin saya sampaikan adalah soal percepatan implementasi itu yang terkesan berjalan sendiri-sendiri di daerah. Karena apa? Karena sinergitas dan koordinasi dalam rangka memaksimalkan program ini sehingga semua daerah itu seragam. Dalam kaitan dengan SK ini, kami belum bisa melaksanakan atau belum melakukan kegiatan terkait dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental ini karena terus terang dalam masa pandemi ini anggaran telah dilakukan refocusing dan realokasi, maka kami tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dalam prioritas nasional yang lain, pihak pusat bisa mengalokasikan dana alokasi khusus. Kenapa Gerakan Nasional Revolusi Mental ini menjadi salah satu prioritas nasional? Bahwa di tingkat pusat tidak berpikir untuk mengalokasikan dana untuk daerah, sehingga kekurangan yang ada di daerah bisa dibantu atau bisa didukung oleh pemerintah pusat. Saya menitipkan kepada Dismanpol bahwa tidak boleh harus memberi ruang kepada perempuan, memberi ruang dan memperhatikan aspek-aspek dan masalah-masalah sosial yang ada dalam perempuan. Mengapa saya berbicara tentang perempuan dalam kesempatan ini? Karena pendidikan dasar karakter adalah pembentukan dalam keluarga, pendidikan dasar ada dalam keluarga. Sehingga program dalam bidang pendidikan dan ekonomi, dalam pendidikan dan masyarakat akan dapat berjalan. Karena berbicara tentang perempuan untuk membentukkan karakter, karena perempuan adalah yang melahirkan dan mendidik generasi harapan bangsa. Ya, baik Ibu Mia, singkat, padat dan jelas. Minta ruang untuk perempuan. Saudara yang saya hormati Pak Asisten Deputi, Pak Kepala Badan Dismanpol, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Dari Inspektorat ditugaskan oleh Kepala Dismanpol sebagai koordinator objek tertib. Dan sebagai gambaran untuk Bapak Asisten Deputi, direncanakan tahun 2020 kita berkeinginan untuk seluruh OPD di pemerintah Provinsi NTT kita melakukan persiapan sertifikasi ISO 9001-2015. Dimaksudkan adalah supaya apa yang kita kerjakan di OPD berstandar internasional, dan kita sudah masuk di tahap kelima. Jadi tahap pertama bimbingan teknis, kedua penyusunan dokumen, yang ketiga bimbingan teknis untuk audit internal, praktek audit internal, dan yang terakhir di bulan September nanti tahap pertama akan dilaksanakan sertifikat audit eksternal untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015 untuk menunjang pekerjaan Pokja tertib ini, sehingga di tahun 2020 12 OPD mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015. Dan di awal 2021 sebenarnya kita merencanakan 27 OPD dari 39 OPD, tetapi karena refocusing untuk dana COVID sehingga kita hanya bisa melaksanakan untuk 12, tetapi persiapannya sudah terhadap 39 OPD.
Informasi kedua, untuk Bapak Ibu yang hadir, khususnya Kesbangpol Kabupaten Kota, jadi ISO ini bisa juga diakomodir oleh OPD masing-masing untuk replikasi Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Pokja tertib. Yang kedua, tadi ada pertanyaan Pak Asisten Deputi. Sebenarnya ranking 5 yang dimaksudkan kemarin Ketua KPK memberikan penilaian pelaksanaan Rencana Nasional Pencegahan Korupsi NTT nomor 5 dari 34 provinsi. Itu artinya kita di pemerintah provinsi itu berkeinginan untuk melakukan pertama di Gerakan Nasional Revolusi Mental, khususnya di tertib. Jadi pengakuan itu sudah diberikan kepada pemerintah provinsi, dan sebagai informasi dari media kita mendapatkan bahwa Kepala KPK akan melaporkan ke Presiden untuk hal tersebut. Yang terakhir, untuk tertib administrasi ini kita berusaha, dan di dalam Pokja ada selain gerakan tertib seperti ini, kita juga khusus untuk Inspektorat Daerah Provinsi NTT kita melakukan inovasi, karena selain kita sebagai koordinator, kita juga sebagai anggota di Pokja melayani, sehingga kita sedang melakukan peningkatan pelayanan publik di Inspektorat Daerah Provinsi NTT dengan melakukan inovasi, membuka klinik konsultasi pengawas, dan sudah diduplikasi di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Malaka. Yang terakhir, usulan ke Pak Asisten. Saya beberapa kali diskusi juga dengan kelompok untuk Gerakan Nasional ini. Pak Widodo mengusulkan untuk lagu kebangsaan di jam tertentu, dan dari Kesbangpol sudah memberikan 2 kali edaran. Hanya saya baru pernah merasakan hanya di acara seremonial yang resmi di ruangan yang cukup tertib, kita tidak menyanyi secara pribadi. Mungkin ada dasar, tetapi secara pribadi saya mengusulkan untuk kalau kegiatan seremonial kita tidak mendengar, tapi kita menyanyikan. Kalau edaran yang sudah tadi disampaikan Ibu Moderator, jam 10 sama jam 16 untuk pemerintah provinsi, itu boleh kita mendengar. Tetapi di acara seremonial saya secara pribadi mengusulkan supaya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tugas Inspektorat menjadi koordinator di Pokja tertib, dan sebagai anggota di Pokja melayani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Revolusi mental, integritas, etos kerja, gotong royong. Terima kasih. Satu lagi, Pak ya. Dua berapa, Pak ya? Satu lagi. Revolusi mental, integritas, etos kerja, gotong royong. Terima kasih.